Baik sahabat Ratu Boniswara, kita lanjut kembali obrolan santai kita di malam hari ini bersama Ayah Yanda. Baik Ayah Yanda, setelah tadi kita dengarkan beberapa pesan, kita mulai saja. Ini juga sudah mulai ada yang nge-WA di malam hari ini Ayah. Iya, Oke. silakan. Bentar ya, tadi ada yang nge-WA. Ini dari Ibu Rini ya. Selamat malam Ibu Rini di Tangerang ya. Saya menyimak dulu, salam hormat untuk Ayah Yenda dan Mas Boni ya. Ini saya tertarik dengan acara ini karena ini saya masih ini katanya ya, masih bayang-bayang. Penasaran nih karena judulnya lain pada yang lain katanya. Betul. Jadi saya sementara menyimak dulu, salam hormat untuk Ayah Yenda dan Mas Boni katanya. Radio Boniswara keterimanya bagus. Kemudian Ayah ada berikutnya lagi dari Bunda Haja Puspitawati di Balenda. Assalamualaikum Kang Boni dan Ayah Yenda, salam hormat, salam kenal dari saya. Dan ini langsung ada pertanyaan sebentar ya. Ini dari Pak Agung ya. Terima kasih untuk Pak Agung ya di malam hari ini lagi menyimak sajian acara obrolan santai ya di malam hari ini. Katanya Ayah nanyanya boleh apa saja atau sesuai dengan topik katanya. Nanti silakan apa saja. Nanti pasti ataupun bukan pasti ya. Saya katakan nanti akan ketemu di topik ini sendiri sebetulnya. Oke. Ya. Baik, ini dari Ibu Tuti ya. Ibu Tuti di Dago. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk Ayah Yenda dan Mas Boni katanya. Saya mau nanya Ayah. Ya, saya sudah sering ini berbuat sesuatu waktu awalnya katanya tidak sadar bahwa apa yang saya lakukan itu salah katanya. Nah setelah beberapa hari kemudian baru saya merasakan bahwa apa yang saya perbuat itu ternyata salah. Ini bagaimana supaya tidak terulang lagi menurut Ayah, apa yang harus kita waspadai terutama dalam hal berteman, bersahabat, karena untuk pilih-pilih orang itu kadang-kadang awalnya baik akan tetapi berakhir ya seperti itu katanya. Sering saya itu dikadarin orang. Mohon penjelasan dari Ayah Yenda. Terima kasih Ibu apa tadi? Ini namanya Ibu Yeni sih nama saya. Selamat malam Ibu Yeni. Jadi di sini ingin saya sampaikan, saya sebetulnya jadi dari sering saya tidak tahu kalau itu salah. Artinya kalau saya menjawabnya ya nggak apa-apa karena itu memang perjalanan. Kita baru tahu sesuatu itu salah setelah menerima efeknya. Jadi nggak apa-apa. Asal salah kita itu memberi hikmah untuk selanjutnya. Jadi pada kesempatan ini mungkin untuk sedikit mengasih gambaran apa yang saya maksud dengan tertipu pikiran sendiri. Tertipu berarti ada yang menipu. Tidak mungkin kita tertipu tapi tidak ada yang menipu. Ternyata yang sering menipu kita itu adalah pikiran kita sendiri. Jadi diantaranya itu yang sering menipu kita sendiri itu yang pertama itu rasa takut. Pasti semua kita selalu mengalami rasa takut. Padahal tidak semua rasa takut itu betul-betul rasa takut. Malah kebanyakan rasa takut itu ditimbulkan oleh pikiran sendiri. Yang kedua itu kecewa. Sering kita merasa kecewa, merasa tertipu, ditipu, maupun kadang-kadang kita sendiri yang menipu. Nah itu tuh juga tidak selalu kecewa itu, bahkan sebagian besar kecewa itu adalah tipuan dari pikiran kita sendiri. Terus yang ketiga itu malu. Rasa malu juga sama, itu tipuan dari pikiran sendiri. Yang keempat yang paling sering saya lakukan dan juga mungkin sahabat Erat Boni lakukan itu marah. Marah itu pasti tipuan pikiran karena tidak satu pun orang yang ingin marah. Tapi kenapa marah itu terjadi? Karena kita tertipu oleh pikiran kita itu sendiri. Terus yang kelima itu rasa suka. Rasa suka juga sering menipu kita. Terus ada lagi, kalau ada suka pasti ada duka. Dan yang paling sering tertipu kita juga itu perasaan gembira. Yang kita merasa gembira
tapi gembira karena tertipu oleh pikiran. Nah ini yang sering menjadikan penyesalan. Jadi mudah-mudahan dengan mengerti ini kita coba melewati pikiran, rasa kecewa tidak akan pernah ada selagi kita menyadari apa yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita sudah pikirkan dari awal, itu pasti tidak ada rasa kecewa. Saya ingin mengasih contoh yang sangat ekstrim. Contohnya seorang pencuri. Saya mengatakan silakan, asal resiko dari mencuri itu adalah pasti dosa. Dosa itu akan menjadi satu ketidaknyamanan, itu sudah pasti. Bikin gelisah ya. Ya, yang kedua itu ditangkap polisi. Itu pun masih syukur karena diamankan di penjara, ada proses sidang dan segala macam. Yang ketiga itu ketangkap tangan, digebukin sampai bengkak-bengkak dan mungkin juga sampai mati. Betul. Nah, kalau sanggup menerima risiko itu lakukan. Jadi kita akan sampai nanti di titik tidak ada salah dan tidak ada benar dalam kehidupan ini. Yang ada itu adalah tipuan pikiran. Saya ambil contoh satu. Itu ada rasa takut. Takut itu sudah pasti memikirkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan kan. Masa depan itu bukan besok, bukan minggu depan. 1 detik di depan kita itu sudah menjadi masa depan. Itulah yang bikin kita ketakutan. Berarti yang membuat kita ketakutan itu berarti kan pikiran kita sendiri. Termasuk di sini ada rasa sedih, rasa kecewa. Tidak ada orang yang kecewa besok hari, nggak ada. Pasti kecewanya itu minggu kemarin, hari kemarin, ataupun 1 detik yang sudah berlalu yang bikin kita kecewa. Nah ini yang dimaksudkan dengan tertipu tadi. Salah satunya juga sebagai contoh rasa marah. Bukankah marah itu tuh kerjaan pikiran? Tidak mungkin seseorang itu akan menjadi marah kalau apa yang terjadi sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Kapan marah itu terjadi? Begitu seseorang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, pikiran menipu kita, itu salah dan kamu harus marah sekarang. Setelah marah apa yang terjadi? Rasa sakit setelah kita marah lebih sakit daripada rasa yang dirasakan orang yang kita marahi itu sendiri. Jadi yang bikin kita menderita siapa? Pikiran kita sendiri. Nah ini yang sering kita tidak sadari. Cuman di dalam perjalanan waktu yang panjang ini saya kena mengalami itu, akhirnya saya merenung menjadi sebuah pengalaman yang harus saya juga bagikan kepada sahabat-sahabat, dan saya yakin semuanya juga mengalami hal yang sama. Jadi kuncinya di situ itu ya kita mesti berada di sini saat ini sekarang, karena masa lalu itu adalah kebenaran. Tidak ada hubungannya dengan kita suka atau kita tidak suka, kita kecewa atau kita tidak kecewa, kita sedih ataupun kita tidak sedih, itu sudah berlalu. Ambil hikmahnya untuk tidak terjadi lagi di masa depan. Tidak terulang ya? Tidak terulang. Dan itu tidak boleh juga menjadi ketakutan. Takut nanti salah lagi, takut nanti salah lagi. Tidak perlu, karena semuanya itu juga belum terjadi. Ya kira-kira itulah gambaran dari apa yang saya maksudkan dengan tertipu oleh pikiran sendiri. Selama ini saya sendiri berpikir saya marah gara-gara si A, nggak ada hubungannya. Saya marah karena pikiran saya sudah berharap si A melakukan sesuatu seperti apa yang sudah tertanam dalam pikiran saya, dan saya tertipu. Si A itu bukan saya kan. Ini yang bikin masalah. Termasuk semua tadi yang saya sampaikan. Jadi kira-kira itu Kang Boni. Oke. Gambarannya. Baik, terima kasih untuk Kak Yana ya. Untuk Ibu Yeni ya, di Dago itu penjelasan. Kalau kurang puas nanti bisa nge-WA lagi atau telepon. Ini kayak yang telepon malu-malu kucing karena awal ya. Jadi via WA dulu.
Kemudian ini Pak Asep Hanafiah ya di Cicalengka lagi menyimak katanya. Baik, ini ada pertanyaan dua ya, coba satu dulu aja. Ibu Wina, Ibu Wina di Gubeng Surabaya, kemudian Kang Dani di Cianjur. Nah, kalau ini ya pertanyaan silakan mau dijawab boleh. Ini katanya saya di luar topik ya, katanya tadi kan Iya, silakan. bebas aja ya. Iya. Saya Ibu Wina, usia 49 tahun. Saya dari Gubeng, Surabaya. Saya mendengarkan Radio Boni Suara baru seminggu katanya ya. Karena ada lagu-lagu ini campur sarinya katanya. Ternyata di radio di Bandung juga menyiarkan lagu-lagu campur sari. Saya pengen usaha ya katanya ya. Saya itu ingin mulai usaha. Tadi kata Mas Boni, tadi kata Mas Boni katanya narasumber itu ayah juga sebagai pelaku bisnis, seorang motivator. Ini kaitannya dengan bisnis. Ini saya mau buka usaha, apa saja yang harus dipersiapkan. Jangan sampai kita memulai bahkan begitu memulai banyak kerugian. Jadi persiapan apa saja yang harus dipersiapkan orang yang ingin memulai usaha. Dan untuk masa sekarang usahanya usaha apa yang kira-kira kansnya, kerugiannya atau kecil resikonya ya. Silakan aja mau dijawab boleh, mau ditanggung. Ibu Winnie di Gubeng Surabaya. Di Gubeng Surabaya. Selamat malam Ibu. Jadi di sini karena topiknya itu kita melampaui pikiran ya. Jadi sumber utama orang yang gagal berusaha itu pasti dikekang oleh pemikirannya sendiri. Mau melakukan ini takut, mau melakukan ini salah, mau melakukan ini juga nanti takut rugi. Jadi ingin saya gambarkan di sini, setiap apapun yang kita lakukan, kita mesti bertanggung jawab untuk apa yang kita lakukan, untuk tidak tertipu oleh pikiran sendiri tadi. Jadi semua usaha itu sebetulnya bagus, tergantung niatnya. Kita mau usaha apa? Tapi kalau kita mesti takut, ya saya mungkin ngasih jawabannya jangan berusaha, mungkin jadi karyawan itu jauh lebih aman. Karena setiap orang yang berusaha mesti siap dengan dua hal yang pasti akan dilewati. Yang pertama itu rugi, yang kedua itu untung. Jadi tidak ada risiko selain dari itu untuk orang yang berusaha. Jadi dengan bahasa tegasnya saya, karena saya juga sudah mengalami mungkin ratusan usaha saya yang gagal, semuanya itu biasa saja. Sama seperti kita menikmati untung, berarti kita juga harus bisa menikmati rugi. Karena memang itu risiko yang harus kita alami. Jadi jawaban saya, usaha apa saja silakan. Cuman yang paling bagus itu yang menjadi usaha itu adalah usaha yang kita senang melakukannya. Sehingga itu kita akan relax, kita akan santai, enjoy, dan semua juga pasti aktivitas kita menyenangkan, pemikiran kita juga akan terbuka dengan hal-hal yang kita senangi. Makanya saya juga pernah di seminar juga membawakan itu, yang saya namakan itu happy business. Nanti mungkin ada acara lain kita akan bahas apa yang dimaksud dengan happy business. Jadi berbisnislah, berusahalah di wilayah yang kita sukai. Kalau Kang Boni memang hobinya jadi penyiar, sangat tepat berusaha atau berbisnis di bidang radio. Jangan jual bakso keliling Kang Boni, karena memang hobinya cuap-cuap. Jadi semuanya berlaku kepada siapapun, karena kehidupan ini sudah memberi keadilan yang seadil-adilnya, walaupun pikiran kita sendiri yang mengatakan itu tidak adil buat saya dan adil buat orang. Inilah kita ketipu lagi. Kira-kira gitu Kang Boni. Oke, baik. Ya nanti kita lanjut lagi, masih ada 2 WA yang perlu disampaikan. Ini sekali lagi bahwa acara ini didukung oleh produk RG Swipe. Nanti bisa didengarkan dan bisa didapatkan produknya di Radio Boni Suara. Ayo kita nanti lanjut lagi dan kita dengarkan dulu yang satu ini ya. Ada lagu Jangan Ada Dusta di antara kita. Masih barengan Mas Boni ya dan Ayah Yenda. Jangan kemana-mana, simak terus Radio Boni Suara. Radio Boni Suara menembus batas udara dalam getaran suara.
menyajikan program bernuansa persahabatan. Radio Boni Suara melekat selalu di hati. Silakan Instagramnya, kemudian Twitternya bisa di follow @Radio Boni Suara, Facebooknya @Radio Boni Suara, nomor WhatsAppnya 085893972700. Kemudian juga ingin memiliki member Radio Boni Suara, silakan hubungi 087812828200. Kita dengarkan dulu yang satu ini sebelum lagu yang berjudul Jangan Ada Dusta di Antara Kita, dari suaranya Dewio dan suaranya Bruri Marantika ya.